Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rini Monsoliti dengan NIM 222520050 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video pembelajaran ini saya buat untuk bertujuan agar bisa memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Matematika Diskrit. Pada video pembelajaran kali ini saya selaku pengajar ya akan membahas materi tentang pemecahan atau counting ya, dan itu di bagian koefisien binominal. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya apa sih itu koefisien binominal ya. Apa sih itu koefisien binominal? Mungkin koefisien binominal itu dapat diartikan singkat yaitu teorema yang memberikan cara untuk menjabarkan bentuk berpangkatan X plus Y pangkat N. Jadi pokoknya intinya ya koefisien binominal itu adalah teorema binominal memberikan cara ya untuk menjabarkan bentuk perpangkatan dari X plus Y pangkat N. Itu inti dari penjelasannya. Nanti kalian ingat-ingat itu ya. Itu kan kalian kalau misalkan mau melanjut materi selanjutnya harus hafal dulu kan apa sih koefisien binominal gitu tuh. Agar dalam mengerjakan soal-soalnya pun bisa terjawab. Lanjut aja ya. Nah, di sini nih kakak akan ngajarin ya, saya akan ngajarin yaitu aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Nah, itu kan tadi arti dari koefisien binominal ya. Jadi yang pertama itu suku pertama adalah X pangkat N dan suku terakhir adalah Y pangkat N. Nah, ini bakal selalu nih, jadi nanti suku pertamanya itu bakal selalu X pangkat N, mau itu X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya ya. Dan sedangkan suku terakhirnya itu adalah Y pangkat N. Jadi, koefisien binominal ini di awal itu akan dibuka oleh X pangkat N dan di akhir ditutup oleh Y pangkat N gitu ya dapat diartikannya. Misalkan ada X pangkat N, nih X pangkat N, terus ditambah 2X misalkan ya, habis itu ditambah Y pangkat N. Nah gini, nanti bentuknya bakal tetap seperti ini terus. Jadi dibuka oleh X pangkat N dan ditutup oleh Y pangkat N. Selanjutnya, pada setiap suku berikutnya, pangkat X ini bakal berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X dan Y adalah N. Oke, jadi setiap suku berikutnya, itu tuh pangkat X ini bakal selalu berkurang. Dan pangkat Y ini selalu bertambah 1. Misalkan aja ya, ada persamaan misalkan pangkat 3. Nanti si X-nya, misalkan pangkat 1 nih, si X-nya ini X kuadrat, si Y-nya ini misalkan Y doang, nggak ada kuadratnya. Nanti untuk suku selanjutnya, si X ini akan berkurang 1, dan si Y ini akan bertambah 1, sampai seterusnya. Gitu ya, untuk yang aturan nomor 2. Selanjutnya, koefisien untuk X pangkat N min K, Y pangkat X, yaitu suku ke K plus 1 adalah CNK atau kombinasi N dari K. Bilangan kombinasi N dari K disebut koefisienan binominal. Mungkin akan lebih jelasnya nanti kakak jelaskan untuk di slide berikutnya ya. Ini langsung slide berikutnya. Nah, teorema binominal memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Tadi kan kakak juga sudah jelaskan bahwa pengertian dari koefisien binominal itu jadi teorema yang memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Ini harus diingat ya, nanti kalian screenshot deh atau kalian catat gitu di buku latihan kalian. Yang dalam hal ini, N adalah bilangan bulat positif. Jadi N itu harus bilangan bulat positif. Ya iya dong, karena pangkat nggak bisa negatif. Sebenarnya bisa gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau jabarkan, harus pangkatnya itu positif. Nah, cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal itu, yang pertama nih ya, ada X plus Y pangkat 0. Kenapa? Sama dengan 1. Ya karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 pangkat 0, 1. Terus apa lagi? 10 pangkat 0, 1. Habis itu 100 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Dikarenakan angka yang dipangkatkan 0 maksudnya ya. Angka yang dipangkat 0 hasilnya bakal tetap 1. Mau angka berapapun, sejuta pun itu bakal tetap 1. Selanjutnya X plus Y pangkat 1. Itu sama dengan X plus Y. Kenapa sih hasil angka itu sendiri gitu tuh? Kenapa sih hasil huruf itu sendiri atau dari sini huruf itu sendiri ya? Ya karena setiap angka yang dipangkatkan 1 itu akan memunculkan angka itu sendiri.
Mau itu 1 juta pangkat 1 tadi kakak jelaskan nih. Itu bakal tetap 1 juta hasilnya. 10 juta pangkat 1 hasilnya 10 juta. 100 juta pangkat 1 hasilnya 100 juta. Itu oke. Nah, di sini kan X dan Y-nya masih pangkat 1 ya. Selanjutnya kita ke X plus Y kuadrat. X plus Y kuadrat, kalau misalkan dijabarin jadi X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, bahwa si X ya ini akan terus akan terus bertambah dan ini akan terus berkurang gitu ya. Nih, ini dijabarkan ya X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 3. Selanjutnya nih, kalian bisa lihat lagi nih di sini. X plus Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat dan ditambah Y pangkat 3. Itu ya. Selanjutnya, ini kalian bisa SS aja ya, atau nanti kalian catat di buku latihan kalian sebagai salah satu contoh apabila penjabaran pangkatnya itu dari pangkat 0 sampai pangkat 5 gitu ya. Dan nanti pun pangkat 6 pun nanti ada rumusnya. Nanti kakak jelaskan melalui rumusnya ya. Oke nih, dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa X plus Y pangkat N itu sama dengan kombinasi N dari 0, X pangkat N. Ditambah kombinasi N dari 1, X N min 1, Y pangkat 1. Ditambah seterusnya sampai hasilnya sigma N, K sama dengan 0. Habis itu kombinasi N dari K, X N dikurangi 3, Y pangkat 3. Itu ya untuk rumusnya ya. Rumus kalau misalkan kita mau mencari penjabaran dari pangkat 6 sampai pangkat seterusnya. Lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal nih. Jabarkan bentuk X plus Y pangkat 3. Oke, kalau misalkan udah ada soalnya, kalian tinggal masukin ke rumus yang tadi kakak jelaskan di slide yang sebelah. X plus Y pangkat 3, berarti N-nya 3. Ya udah, kalian tinggal masukkan aja sigma N X sama dengan 0. Kombinasi, tadi kan N, K kan, berarti N-nya 3, kalian tulis aja di sini N-nya 3, K. Habis itu X 3 min K. 3 ini apa? 3 ini adalah N. Tadi kan N min K kan. Kalian harus ingat, pokoknya rumusnya harus ingat, agar kalian menjawab soal-soal yang seperti koefisien binomo seperti ini, itu akan terjawab oleh kalian. Karena kan kalian sudah ingat rumusnya, kalian ingat nih mau taruh di mana nih angka-angkanya, itu bakal kejawab nanti sama kalian. Habis itu Y pangkat K. Nah, udah deh kalian uraikan. C kombinasi 3 dari 0, X 3 min 0 dikali Y pangkat 3. Habis itu selanjutnya tinggal kalian ubah-ubah aja. Kalau misalkan kiri itu hasilnya 0, ke kanan tuh tinggal ditambah-tambah 1. Tambah 1, tambah 2, nih kan 1. Habis itu 2, habis itu 3 nih ya. Gitu. Kalian juga lihat nih. Tadi kan sudah kakak jelaskan di awal ya, bahwa X-nya semakin ke kanan tuh semakin berkurang dan Y-nya semakin bertambah. Nih, X-nya di awal suku itu adalah 3. Habis itu di suku kedua itu 2, suku ketiga 1, dan suku ketiga 0 habis. Habis itu Y-nya nih kalian lihat di awal 3, habis itu kedua 1, habis itu yang ke 3-nya 2, habis itu keempatnya 3. Itu ya. Itu hasil jawabannya yaitu X pangkat 3 dikali Y ditambah 3 kali X pangkat 2 dikali Y kuadrat ditambah 3 kali X dikali Y kuadrat ditambah 3Y pangkat 3. Itu adalah hasil jabaran bentuk dari X plus Y pangkat 3 ini hasilnya ya. Jadi apabila kalian udah ingat rumusnya, kalian tahu penempatan angka-angkanya, insya Allah kalian bakal bisa menjawab soal-soal koefisien dan binominal. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kakak. Semoga apa yang tadi kakak bisa jelaskan bisa berguna buat kalian. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalian bisa like, comment, and subscribe. Habis itu kalian share ke teman-teman kalian semua ya. Semoga ya tadi lagi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.